Selamat pagi. Oke, saya minta tolong semuanya berdiri dulu. Siap gerak. Biasa, luruskan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Kita tes yel-yel kita ya. Masih ingat kan ya? SMK bisa, SMK Salam Spirit. Oke, kita coba. Masih semangat apa enggak? SMK bisa, SMK Salam Spirit. SMK Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, 2 kali start tempat, gerak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dan cek kehadiran, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Tidak ada yang sakit? Karena sudah mulai musim hujan ya. Kemarin kehujanan? Hujan. Ada yang basah? Oke, kemarin ada pesan dari Bu Kepala Sekolah, bahwasannya di musim hujan ini sedia mantel ya. Untuk menghindari ketika berangkat atau pulangnya biar tidak basah ya. Terus misal kalau pulang hujan gimana Pak? Ya disiasati ya, menunggu reda atau bisa berteduh, atau enggak kalau nekat pulang ya sepatunya diamankan biar bisa dipakai untuk besoknya. Kalaupun seragamnya besok masih dipakai ya diamankan biar sekiranya besok bisa pakai seragam itu ya. Ya, paham? Oke. Saya cek dulu kehadirannya hari ini. Eka Wahyu, LK, Fabil, Fahim Bimantoro, Farel Dia, Farel Eka, Farelino, Febri Irawan, Felicia, Gali Iksa, ada? Dispen kemana? Piket Kopsis ya? Berapa hari? 1 hari ini? Habil, Hafid Fatul Ulum, Haris Priyo, Hari Setiawan, Ibra Yusuf, piket. Jason Febriansyah, Kafka Maulana, Kevin Ardana, Kevin Rael, dispen. Sama, piket. Krishna, Lukas, Ali Wafa, Aris Setiawan, Rizky Farhan, M Selamet, Wafa Asari, dispen, piket juga. Berarti yang piket berapa? 4 anak ya? Jaki Akmal, Zaki Maulana, Miki Pratama, Rival Dirgantara, Ari Putra, Rasya, dispen, kemana? Terbang, ngurus PIP. Abi Maulana, Dimas Suri. Oke, dari 35, 4 dispen untuk Kopsis, 1 dispen ngurus PIP di Bank BNI. Berarti yang hadir hari ini 30 ya. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materinya, kita ice breaking sebentar ya. Oke, untuk Felicia karena cewek sendiri mungkin nggak usah ikut, nggak apa-apa ya. Atau yang lain, yang cowok bisa pegang pundak temennya. Yang depan, nah yang depan diam dulu, nanti ada gilirannya ya. Oke, sudah pegang semua? Ayo dipegang. Ayo Pak Bil, pegang semua. Dah, saya hitung ya. 1, silakan dipijat. 2, 3, oh enak. 4,
5, 6, 7, 8, stop. Sekarang hadap ke utara. Nah, giliran. Ayo, 1. Ayo. Ayo, Abi temannya dipegang, Abi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, kembali ke selatan. Oke, gimana? Udah seger? Belum sarapan tadi? Belum. Ya apa? Ya. Hah? Oke. Sudah enak, berarti siap ya? Siap ya untuk materi hari ini ya? Siap kan? Oke. Hari ini Pak Guru rencana kita belajar tentang sistem sasis ya. Kita fokus di perawatan sistem rem tromol pada sepeda. Tentu ini nggak asing bagi sampean. Ya, bagi Anda semua ini nggak ada asing karena tiap hari tentu mengaplikasikan ini, baik berangkat sekolah maupun pulang sekolah karena semua naik motor. Kalau yang naik mobil gimana Pak? Di mobil sendiri ada sistem ini ya, kecuali yang jalan kaki ya, nah, itu nggak ada. Oke. Langsung saja, hari ini nanti kita rencana ada project untuk perawatan sistem rem tromol. Nanti projectnya secara berkelompok. Di kelas 10 tentu ini tidak barang asing untuk sampean, karena kita dulu sudah pernah sekilas belajar tentang sistem rem pada sepeda motor. Oke, lanjut ya. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaannya gampang kok, tidak sulit ya, bisa dibaca itu. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem pengereman pada sepeda motor? Ada yang mau jawab? Silakan jawab yang sampean ketahui, yang ada ketahui. Jaki Akmal, ya. Yang keras? Gimana? Untuk mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan sepeda motor. Yang lain? Febri? Untuk menghentikan laju general. Habil. Untuk safety. Ada lagi? Ada 3 ya? Mengurangi kecepatan, menghentikan, dan safety. Oke. Benar. Secara fungsi, benar. Tapi untuk secara pengertian? Ada yang mau nambahin? Secara pengertian? Secara pengertian sistem rem itu apa? Kalau fungsi benar, 3-tiganya benar. Menghentikan, mengurangi kecepatan, dan sebagai safety atau keselamatan. Secara pengertian apa? Sistem yang mengontrol laju kendaraan. Dalam arti dia mengurangi laju kendaraan atau kecepatan kendaraan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa rem sangat penting untuk keselamatan dalam berkendara? Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja. Mengapa kok sangat penting sekali? Bisa membayangkan enggak kalau sepeda motor tidak ada remnya? Coba, apa alasannya? Kenapa kok rem ini sangat berkaitan? Nah, Dimas. Agar tidak terjadi kecelakaan. Yang lain? Selamat. Untuk mencegah kecelakaan, benar semua. Nah, kok bisa mencegah kecelakaan itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Logikanya gimana? Kalau kita naik sepeda motor ya, kita kecepatan 100, ya, rem ternyata blong. Di depan jalannya tikungan. Kira-kira kalau tidak ada remnya, cukup enggak kalau kita hanya mengurangi throttle atau bukaan gas? Kurang kan? Nah, maka perlu dibantu namanya rem. Ya, itu hubungan keselamatan dengan pengereman. Kalau nggak ada remnya, ya bablas sudah. Gitu. Ya, oke, next. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut, Guru bermaksud tujuan pembelajarannya itu ada 3.
dengan harapan Anda semua bisa menuntaskan satu, peserta didik dapat melakukan perawatan rem tromol sesuai dengan prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kondisi rem tromol secara benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengecek kinerja rem tromol dengan benar. Ini target kita hari ini ya. Tujuan sampai belajar di sini ini, tiga poin ini. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Bisa dilanjutkan? Oke. Bentar ya. Ini ada video ya. Silakan diamati. Videonya cuma sebentar, 3 menit. Ini adalah sistem rem yang banyak dipakai pada roda belakang. Bisa diamati ya. Kira-kira di dalam ini ada komponen apa aja? Gimana cara kerjanya? Dan bagaimana mekanisme? Ini contoh rem tromol pada motor matic. Ini kita akan mengupas tuntas semua tentang rem belakang motor matic. Jadi, kalau kita buka bagian tengah Nah, sel, ini kalau roda belakang dilepas. sangat sederhana. Dalamnya ada sistem rem tromol. Ini ada kampas rem, ini brake shoes. Mekanisme ini diberi nama sistem rem tromol. Coba dipahami. Rem tromol bekerja dengan menggunakan gesekan antara dua komponen. Komponen yang bergerak disebut tromol, dan komponen yang diam disebut sepatu rem. Tidak seperti rem cakram yang menggunakan gesekan dengan cara dijepit. Gesekan pada rem tromol arahnya mendorong keluar tromol. Dengan konstruksi seperti ini, rem tromol lebih tertutup rapat, sehingga aman dari gangguan luar seperti air atau kerikil. Selain itu, lebar kampas pada sepatu rem juga lebih lebar dibandingkan kampas rem cakram. Itu membuat bidang gesek pada rem tromol lebih besar. Hasilnya, daya pengereman pasti lebih kuat. Dengan kata lain, rem tromol lebih bisa diandalkan jika kendaraan membawa beban berat. Oke, selanjutnya ini ada asesmen awal, pretest. Silakan HP-nya disiapkan, saya kirimkan linknya. Tidak banyak soalnya. Bentar ya. Sudah siap HP-nya? Saya kirim ke grup ya. Sudah saya kirim ke grup. Silakan dikerjakan, maksimal waktunya 5 menit sambil saya pantau dari sini. Jawabannya ya. Silakan dikerjakan. Sudah ada kendala? Ada. Silakan isi nama, nomor absen, kelas, dan juga jawabannya. Soalnya tidak banyak. Sambil saya pantau dari sini. Sudah bisa masuk semua? Ya. 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah. Nama, nomor absen, kelas, jangan sampai salah. Materi yang pertama yaitu pengertian dari rem. Jadi secara umum, rem itu adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan benda yang berputar. Jadi untuk sepeda motor, mobil, truk, bahkan kereta api itu ada rem. Tapi sistemnya yang berbeda. Nah, ini kita konsen di sepeda motor. Ya, oke. Prinsip kerjanya sendiri, rem itu mengubah energi tenaga kinetik energi kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan dua benda. Kampas rem dengan tromol, untuk rem tromol. Ya. Oke, next. Fungsi rem sendiri itu ini untuk memperlambat kecepatan dan menghentikan gerakan roda kendaraan. 2, untuk mengatur kecepatan saat berkendara. 3, untuk menahan kendaraan saat parkir. Selain itu ada satu tambahan untuk keselamatan.
Nah, ini tadi kita sudah bahas di depannya poin 1, 2. Nah, untuk yang poin 3 ini, di sepeda motor yang modern sekarang, yang terbaru, itu ada fitur handrem seperti mobil. Kalau mobil semua pakai handrem. Saat berhenti wajib untuk menaikkan handrem, biar mobil tersebut tidak berjalan atau berpindah tempat. Oke, dari gambar ini bisa tahu ada berapa jenis rem? Yang pertama? Yang kedua? Dari bentuknya tahu perbedaannya? Nggak tahu ya? Oke, tapi nanti kita fokus yang rem tromol. Oke, ini rem cakram sekilas. Ya, rem cakram adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan daya jepit dari kedua kampas rem. Nah, kampas rem ini bergerak dengan bantuan tekanan minyak rem. Berarti menggunakan cairan. Nah, kalau yang rem tromol tidak menggunakan cairan, tapi menggunakan tuas ataupun kabel baja. Ya. Nah, oke. Sekarang kita sampai di ruang diskusi. Sebelum kita sampai di sini, saya bagi kelompok dulu ya. Oke, bentar ya. Saya bagi kelompok berdasarkan dari hasil asesmen awal. Oke. Saya bagi ke 5 kelompok. Ya, saya bagi 5 kelompok. Yang nggak masuk kan tadi 5 ya. Berarti ada 30. 30 berarti nanti tiap kelompok bisa 5 atau 6 ya. Oke, sudah saya kirim ke grup hasilnya, bisa dilihat, bisa dicek dan langsung membentuk lingkaran ke masing-masing ke kelompok. Oke, sudah bisa dilaksanakan. Silakan merapat ke masing-masing kelompok. Silakan bentuk lingkaran. Sama membawa pulpen ya. Sama membawa pulpen. Pulpennya Dita, silakan diambil dulu. Pulpennya silakan diambil dulu. Saya kasih lembar kerjanya. Ini untuk sekaligus untuk LKPD ya, untuk nanti proyeknya. Silakan ditulis nama anggotanya. Nama anggotanya tulis. Nama anggota ditulis dulu. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Silakan nama anggota ditulis dulu. Silakan dibuka lembar ketiga. Pertanyaannya sama dengan yang di depan. Silakan habis ini didiskusikan satu kelompok. Saya kasih waktu 5 menit karena cuma 2 pertanyaan ya. Diskusikan tentang bagaimana sistem rem bekerja dan bagaimana gambaran cara atau SOP melakukan perawatan rem tromol dengan benar. Ya, silakan bisa mencari referensi di internet ataupun buku manual sudah saya sediakan di sana di meja, bisa diambil kalau perlu. Ya, oke, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi, silakan dikerjakan. Oke, lanjut. Oke, saya sedikit akan memberikan demonstrasi bagaimana cara perawatannya. Nah, ini tadi posisi sudah saya lakukan bongkaran. Nah, pada rem tromol itu yang dirawat kalau kampas remnya masih tebal, satu kampas rem ini diamplas. Ini sudah saya sediakan amplas. Kalau mengamplas jangan searah gini ya, tapi gini. Ya. Jadi arahnya berlawanan dengan perputaran roda. Gini, depan belakang. Bernya ada 2. Ya, kalau sampai tarik gini berat. Ya, sakit tangannya nanti. Ada triknya. Kita posisikan dulu yang benar, kan remnya ngadepnya sini. Gini. Ini diluruskan gini posisinya. Nah, taruh di bawah sambil diinjak, ya enggak lari. Terus amati mana yang posisi atas, mana posisi bawah.
Nah, pasang dulu setengah bagian. Yang sebelah dulu. Yang sebelah dulu dipasang, habis itu yang sebelahnya didorong. Hati-hati kecepit dan lakukan penyetelan pada tuas ini. Nah, ini fungsinya apa, Pak? Ini baut ini sebagai penahan. Nah, ini nanti posisinya harus benar-benar kencang. Kalau nggak kencang nanti lepas bahaya, ya, berkaitan dengan keselamatan. Ada yang tanyakan dari sini? Udah paham? Oke. Oke, coba dari hasil diskusi itu hubungkan apa kira-kira pengertian dan perawatan. Kenapa sih kok rem itu harus dirawat? Coba dihubungkan. Kira-kira. Kenapa? Bisa ditulis dari situ, silakan berdiskusi kenapa sih sistem rem itu perlu dirawat. Coba tulis di bawah ya. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Habis ini kita langsung melakukan praktek ASI nyatanya, yaitu project. Silakan. Silakan dihubungkan pengertian dari sistem rem dan kenapa sih kok rem itu harus dilakukan perawatan. Silakan berdiskusi dengan satu teman. Oke, silakan kelompoknya Kafka berdiri salah satu saja. Silakan dibacakan hasil dari kolaborasinya tadi. 2 pertanyaan apa aja? Jawabannya? 1. Secara umum rem bekerja dengan pengaruh energi kinetik. 2. Lepas tromol. 1. Bagaimana sistem rem bekerja? 1. Menggunakan energi kinetik ya. Terus yang kedua, gambarannya gimana proses perawatan pengereman pada rem tromol? Lepas tromol. Terus? Semprot kampas dengan angin bertekanan tinggi. Terus? Ampas jika permukaan kampas halus. Pasang tromol, lakukan penyetelan. Aku penyetelan. Oke, sudah itu aja. Terus dari barusan, kenapa sih kok rem itu perlu dirawat? Dari hasil diskusinya apa? Sebutkan yang keras. Coba dibacakan. Untuk menjaga keselamatan pengendara. Untuk menjaga keselamatan pengendara. Sudah cukup? Nah, ada lagi coba. Untuk mengurangi kecepatan kendaraan dengan stabil. Dengan stabil. Yang lain mau menanggapi? Ada yang menanggapi? Oke, terima kasih. Silakan dulu, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita sekarang dari pemahaman tersebut kita aplikasikan secara aksi nyata untuk merawat rem tromol. Jadi proyek kita yaitu perawatan rem tromol pada sepeda motor. Nah, ini ada kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, ada 5 kelompok, sudah ada di sebelah utara, sudah ada 5 unit. Oke, sekarang bisa geser ke sebelah utara, masing-masing kelompok, silakan. Untuk peralatan ini, bisa di bawah. Ini. Saya kasih waktu kurang lebih 25 menit untuk mengerjakan proyeknya ya. Jangan lupa nanti ditulis kesimpulannya. Silakan mulai kerjakan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Buku manual silakan diambil. Tuas yang bagian bawah dilepas dulu. Habis itu melepas as rodanya. Pak, izin bertanya. Ya? Jarak bebas itu jarak Apa? jarak bebas. Sebentar, tulisannya udah kelihatan. Aturlah kekencangan rantai dan Bisa dilihat di buku manual. Nanti gerak bebasnya ini loh, gerak bebas ini berapa? Ya. Nanti disesuaikan. Ya. Bagaimana? Mohon diperhatikan ya, untuk mengukur ketebalan kampas rem, posisi seperti ini. Ini ya.
Itu diukur. Hati-hati. Sudah melaksanakan? Sudah menulis kesimpulannya? Sudah. Oke, saya kami coba sedikit evaluasi dari proyek kita hari ini. Ya, kelompok yang sebelah utara, silakan perwakilan berdiri dibacakan hasil kesimpulannya. Silakan yang keras. Kesimpulannya adalah dari hasil pemeriksaan kelompok kami untuk sistem rem bagus dan baik untuk digunakan. Berarti hanya melakukan perawatan ya, tidak melakukan penggantian. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan. Silakan. Silakan berdiri. Banyak komponen yang diganti seperti kampas. Yang keras. Banyak komponen yang harus diganti seperti kampas rem, ban rem, rantai. Nanti. Ya rantinya kenapa? Nggak ada. Sudah. Putus ya. Terus puas? Terusnya. Putusnya belum. Oke. Itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman. Kesimpulan dari kelompok kami, semua komponen baik kecuali kampas rem perlu diganti karena sudah aus. Oke. Terima kasih. Selamat duduk. Ayo. Rem tromol cukup baik, komponen tidak perlu diganti. Ganti. Oke. Terima kasih. Kuis, saya kirim di grup. Silakan HP-nya disiapkan. Soalnya sedikit. Oke, sudah saya kirim. Silakan untuk dibuka. Jika ada kendala, segera lapor ya. Ya, bisa dibuka. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, saya memberikan kesimpulan dan refleksi dari kegiatan hari ini. Ya, satu, untuk kesimpulan dari kegiatan ini atau refleksinya terkait dengan kelompok. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa dikembangkan lagi kolaborasi secara sama tim. Jadi komunikasinya ditingkatkan kembali dan diskusinya dihidupkan kembali antar kelompok. Karena hari ini menurut saya diskusinya kurang hidup. Ya. Terus untuk praktek tidak usah keburu, santai saja di Pak. Itu pertemuan selanjutnya mungkin bisa dibenahi lagi terkait dengan manajemen waktu dan ketenangan dalam bekerja. Ya, ada yang mungkin evaluasi dari anak-anak semua. Jadi kesimpulan apa? Saya simpulkan, RIM adalah sistem yang berfungsi untuk menambah yang menentukan lajur sepeda. Jenis rem ada 1, 2, 3, gerak. Silakan ketua kelas mungkin Pak. Siapa? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih hari ini. Hati-hati di jalan, jalannya licin ya, habis hujan ya. Besok kita ketemu lagi pagi hari. Terima kasih atas semangatnya. Kita yel-yel satu kali lagi ya.